Halo semua sahabatku, kembali lagi dengan channel Dapur Mam Jose. Kali ini saya mau masak roti yang biasanya kalau di tempat kita disebut roti boy, tapi kalau di negara lain disebut juga papa roti, mama roti, roti o, atau banyak deh ya. Roti ini luarnya garing dan dalamnya lembut sekali ya. Nah, kali ini saya isiannya itu pakai keju. Biasanya pakai mentega atau pakai butter ya. Nah, ini saya sedikit berbeda, isiannya keju. Pokoknya roti ini enak banget ya. Dan aroma kopinya itu sangat menggugah selera dan kejunya lumer di mulut. Yuk sama-sama kita buat. Ikuti terus ya channel ini dan saya pastikan 100% anti gagal. Bahan yang diperlukan 250 ml susu cair, 1 sendok makan ragi, 5 sendok makan gula pasir, 400 gram tepung terigu pro tinggi, setengah sendok teh garam, 1 butir kuning telur, 1 sendok makan SP, 3 sendok makan margarin atau mentega atau butter ya. Yuk kita mulai proses pembuatannya. Pertama siapkan wadah ya. Tuangkan susu ke dalam wadah yang sudah kita siapkan, lalu masukkan ragi. Aduk agar raginya merata. Tambahkan gula pasir dan aduk kembali. Bagi sahabatku yang ingin tahu keaktifan raginya, boleh didiamkan terlebih dahulu sekitar 10 menit. Nanti akan ada gelembung-gelembung gitu ya. Tandanya ragi masih aktif. Setelah didiamkan selama 10 menit ya, kita masukkan tepung secara bertahap. Nah, saya ini 2 tahapan ya, memasukkan tepungnya, lalu diaduk kembali agar tercampur dan semuanya larut. Masukkan kembali sisa tepung yang ada. Dan ini saya aduk kembali. Tambahkan kuning telur. Aduk dan campur kembali. Selanjutnya masukkan SP. Dan ini saya aduk kembali ya. Ini saya uleninya mulai pakai tangan ya. Step selanjutnya saya mulai pakai mixer supaya adonannya cepat kalis. Setelah setengah kalis, masukkan garam. Lalu kita mixer kembali ya. Setelah semuanya tercampur dan adonan seperti ini ya, 3/4 kalis, lalu kita masukkan mentega. Nah, sahabatku juga boleh pakai butter atau pencampuran antara butter dan mentega juga boleh ya. Selanjutnya kita mixer kembali sampai benar-benar adonannya kalis dan elastis. Permukaan adonan sudah kelihatan halus ya. Itu artinya adonan sudah kalis. Selanjutnya mixernya sudah boleh kita matikan. Jika sahabat merasa adonannya sedikit lengket, boleh lumuri tangan sahabat dengan minyak goreng ya, lalu adonannya ditap-tap begitu ya. Step selanjutnya
adonan akan didiamkan selama 1 jam atau mengembang 2 kali lipat. Adonan ditutup dengan kain bersih ataupun plastik wrap agar permukaan tidak kering. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita akan buat toppingnya ya. Bahan untuk topping: 100 gram mentega, 100 gram gula halus, 1 butir telur, 100 gram tepung pro rendah, 1 sendok makan kopi Nescafe dicampurkan dengan 2 sendok makan air hangat, dan 3 tetes pasta mocha. Step selanjutnya, campurkan mentega dan gula halus, lalu mixer ya sampai tercampur. Ini adonannya sudah tercampur. Selanjutnya saya akan tambahkan 1 butir telur, dan ini saya mixer atau aduk ya sampai adonannya mengembang. Lalu tambahkan tepung terigu pro rendah ya, dan mixer kembali. Selanjutnya tambahkan kopi yang sudah dilarutkan dengan 2 sendok makan air hangat. Tambahkan pasta mocha. Semua bahan topping sudah tercampur ya. Mixer sudah boleh kita matikan. Lalu adonan topping masukkan ke dalam plastik segitiga, dan ini akan saya diamkan di dalam lemari es agar sedikit membeku dan kita mudah untuk membuat topping. Setelah didiamkan selama 1 jam, adonan sudah mengembang 2 kali lipat ya. Lalu adonan saya pukul-pukul sekuat tenaga, tapi awas sampai lecet ya tangannya. Ini fungsinya agar udara yang ada di dalam adonan keluar ya. Selanjutnya adonan saya bagi menjadi 8 bagian ya. Lalu saya bulatkan satu persatu. Ulangi lagi sampai semua adonan berbentuk bulat ya. Selanjutnya saya akan beri isian keju. Tapi terlebih dahulu adonan bulat kita pipihkan dan kita lebarkan seperti ini ya. Lalu beri isian keju. Oh ya, jika sahabat menggunakan isian butter atau margarin, itu harus benar-benar tertutup rapi agar saat pemanggangan di oven, mentega atau butternya tidak melumer keluar ya. Setelah tertutup rapi, lalu saya taruh di loyang yang sudah saya alasi dengan kertas roti. Repeat sampai semua adonan terisi ya. Semua adonannya sudah saya isi dengan keju. Selanjutnya kita akan taruh toppingnya ya. Toppingnya kita buat dengan gerakan melingkar ya.
Semua adonan sudah saya beri topping ya. Selanjutnya kita akan panggang di oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Ini saya panggang dengan api sedang selama 45 menit pakai oven tangkring ya. Rotinya sudah matang dan ini teksturnya cantik sekali ya, halus dan luarnya garing. Aroma kopinya menggoda sekali untuk segera disantap. Kejunya lumer banget ya. Nah, mudah sekali kan pembuatannya. Jika ikuti step by stepnya, pasti sahabatku tidak gagal membuatnya. Selamat mencoba dan terima kasih.